Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom Bapak Ibu. Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Berdiri lawanlah iblis, bebas dari semua dosa. Dengan berani kita maju hancurkan pasukannya. Harinya semakin dekat ada di hadapan kita. Ayo berperanglah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Kita harus menang. Berdiri lawanlah iblis, bebas dari semua dosa. Jika bersatu prajurit Allah tak terkalahkan. Lepaskan segala dosa kotor yang tidak berkenan. Ikut Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Kita harus menang. Berdiri lawanlah iblis, bebas dari semua dosa. Tangan Yesus Kristus selalu terbuka bagi kita. Dia setia menunggu untuk menolong kita. Bergegas majulah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Kita harus menang. Dalam kebenaran ada kebebasan. Saksi Yesus belajar kelemah lembutan. Anak manusia adalah Kristus, pengharapan kebangkitan orang buruk. Bapa menyayangi kerendahan hati. Alkitab firman Allah yang tak berubah. Dunia dengan Roh Kudus satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Dalam darah Yesus pasti ada hidup. Saksi Yesus memegang harapan teguh. Firmanlah kebenaran kehendak Allah. Kita pasti menang dengan kasih Yesus. Bapa berkenan kepada ketaatan. Mari menerima kuasa dengan iman. Dunia dengan Roh Kudus satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Di dalam iman ada kemuliaan.
Mari kita berdoa sungguh-sungguh dan bersuara.
Engkaulah satu-satunya yang layak disembah dan ditinggikan. Engkau Allah yang besar dan agung, Bapa kami. Sungguh kami semua anak-anak-Mu begitu bersuka cita datang ke hadapan Engkau di dalam ibadah sore ini. Bapa, beberapa dari kami datang dari cabang, tentu tubuh pun lelah. Tapi kami semua tahu betapa roh jiwa kami penuh dengan sukacita, penuh dengan segenap kekuatan untuk mensukseskan ibadah ini. Maka Bapa, biarlah ibadah kami yang kami bersandar pada kuasa darah Yesus senantiasa untuk maju ke hadapan Engkau dan memohonkan kepenuhan Roh Kudus, pimpinan Roh-Mu yang kudus saja, sehingga kami semua dapat beribadah dalam roh dan kebenaran, menjadi ibadah yang Engkau berkenan. Bapa, sungguh kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengakui betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan sungguh kami seperti anak kecil adalah yang tidak dapat hidup tanpa Engkau. Karena Engkau telah memberikan kami hati yang miskin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di dalam ibadah ini Engkau limpahkan, Engkau penuhi seluruh kemiskinan kami di hadapan Engkau. Biarlah kami bersukacita hanya dengan sukacita Allah saja. Terima kasih Bapa, terimalah ibadah kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus telah bebaskanku dari dosa dan bahaya, meski derita dan duka, namun Yesus bersamaku. Haleluya, puji Dia, sebab dosaku dihapusnya. Kini ku bersama Yesus menuju ke sorga bakal, kerajaan sorga yang bakal bukanlah bagi diriku, hingga ku pandang wajahnya, hingga ku jadi miliknya. Haleluya, puji Dia, sebab dosaku dihapusnya. Kini ku bersama Yesus menuju ke sorga bakal, baik gunung tinggi dan kemah maupun di dalam istana, di mana Yesus berada, disitulah sorga bakal. Haleluya, puji Dia, sebab dosaku dihapusnya. Kini ku bersama Yesus menuju ke sorga bakal. Silakan duduk. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Yesus, kureyose. Yesus, mariori kureyose. Yesus, kuriari kure. Allah Bapa, kami semua bersandar pada kuasa darah Yesus. Kami mohon kuasa darah Yesus. Kuduskan roh jiwa kami, Allah Bapa. Kuduskan roh jiwa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Biarlah kami kudus, dibenarkan, dilayakkan di
Aba Bapa, di dalam nama Yesus, Engkaulah yang mempunyai semua kerajaan, wibawa dan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus jugalah ya Bapa, Engkau sangat layak untuk terima hormat, keagungan, kemuliaan, syukur dan terima kasih dari kami anak-anak Bapa yang bertekuk lutut di hadapan nama Yesus. Aba Bapa, dengan kerendahan hati, semua kami sebagai jemaat-Mu dalam persekutuan tubuh Tuhan ini, kami menyatakan syukur dan terima kasih kepada Bapa karena Bapa mengasihi kami. 1 minggu berlalu dengan pergumulan yang berat, tetapi Bapa sebagai keturunan perempuan yang menang, kami kembali ada di hadapan hadirat Bapa. Dengan iman mata kami tertuju dan melihat kepada Bapa. Dengan iman kami menaklukkan roh jiwa kami dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dengan iman pula kami memanggil Engkau Bapa bagi roh jiwa aku sejati masing-masing kami. Sungguh Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami semua Bapa. Demikian kami ada kembali di petang ini, di ibadat terakhir hari ini Bapa. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan nama-Mu. Kami sendengkan telinga kami, telinga roh kami untuk mendengarkan suara Bapa yang adalah makanan bagi roh jiwa kami. Terima kasih Bapa. Aba Bapa, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Bapa Ibu kekasih kami, Ibu Pendeta Yohanako, yang Bapa tentukan menjadi gembala bagi Indonesia kami Bapa. Bapa, kepada hamba yang kukasihi Engkau beri pengetahuan, nikmat, inspirasi dan kuasa.
Bapa, tetapi juga beri umur panjang dan kesehatan sempurna Bapa. Pakailah sebagai alat dalam tangan Bapa untuk pencapaian target ilahi yang sudah ditetapkan 100 cabang bagi seluruh Indonesia bahkan Korea juga. Aba Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan semua hamba-hamba yang Kau kasih, yang Kau tabiskan para pendeta. Beri pengetahuan, hikmat, inspirasi dan kuasa, dan pakailah sebagai alat dalam tangan Bapa untuk pencapaian target ilahi yang telah ditetapkan bagi semua para pendeta kami Bapa. Aba Bapa, kami juga berdoa Bapa dan menyerahkan Ibu kekasih kami, Ibu Pendeta Ernawati yang memimpin ibadah saat ini. Aba Bapa, beri pengetahuan, hikmat, inspirasi dan kuasa, dan biarkanlah kehendak Allah terjadi dalam ibadah kami ini atas pemimpinnya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Bapa selama-lamanya. Biarkanlah Bapa kami semua memandang wajah-Mu, biarlah kami semua takluk dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa, inilah kami di hadapan Engkau. Engkau mendengarkan kami dan Engkau menjawab kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dari
ini ada ibadah kenaikan Yesus Kristus hari Kamis tanggal 29 jam 10 ya. Kemudian IBG pendaftaran sekarang biayanya sudah normal ya. Bedanya cuma 200 ribu ya. 200 iya, enggak banyak ya. Jadi tetap semangat ya, daftarkan yang belum terdaftar. Pemasangan iklan di buku acara saya dengar juga belum penuh ya, masih banyak. Ayo kita ikut ambil bagian dalam beban gereja. Kemudian minggu kemarin hari Sabtu terakhir itu kelas bahasa Yunani. Pak Kim Jong Tae bersama kita hampir 2 bulan ya. Karena apa ya? Sering bertemu dengan beliau, kita sering bertemu dengan beliau, gak terasa minggu ini beliau akan meninggalkan Indonesia, ya sedih juga. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan juga kita akan bertemu lagi ya Pak ya. Sungguh sangat bersyukur untuk apa semua yang Bapak berikan kepada kami di GBS ini ya Pak Kim Jong Tae. Kemudian di sebelah pendeta Kim ada pendeta Kim Dong Chul ya. Ini beliau baru datang kemarin hari Sabtu. Jadi kemarin itu waktu doa pagi kami tiba-tiba dikagetkan ada suara doa yang sangat kencang bergema. Kaget pas setelah selesai doa. Saya lihat ada Bapak Kim. Saya tanya sama Pak Yudi, Pak itu siapa karena belum kenal. Apakah temannya Pak Kim Jong Tae gitu. Terus apakah dia murid Pak Kim juga? Saya tanya gitu. Karena biasa kita selama ini kedatangan ya dari Sungrak gitu ya. Terus kata beliau, mungkin iya dari gayanya sih. Jadi orang Beria itu ada gaya kan, kita ada gaya khusus, jadi tahu dengan doanya gitu kita tahu ternyata benar ini muridnya Pak Kim. Selamat datang ya Pak. Beliau juga akan menemani Pak Kim Jong Tae nanti hari Jumat akan meninggalkan kita. Kita berdoa untuk kedua pendeta kita. Surat Gembala dibaca sendiri ya. Oke, itu aja kita doa persembahan. Allah Bapa, kehadapan Engkau seperti yang Engkau perintahkan, kami bawa persembahan kami. Hari ini Ibu Yohana membawa persembahan bulanan, demikian juga jemaat yang lain di cabang-cabang. Ada Ibu Lisa Novianti membawa ucapan syukur, demikian juga jemaat yang lain. Ucapan syukur ucapan perpuluhan dari Andini Hutapea. Dan persembahan hari Tuhan ada janji iman dedikasi cicilan ketiga dari Elvina. Demikian dari kami semua dari pusat sampai semua cabang-cabang dan persembahan hari Tuhan dari kami. Sungguh Bapa kami bersyukur karena Engkau berikan iman juga Engkau berikan kemampuan bagi kami untuk menunjukkan iman kami melalui persembahan-persembahan ini. Lebih dari itu Bapa kami ingin menunjukkan persembahan yang sejati dari kami. Karena itu terimalah Bapa, terimalah penuh sukacita dan berilah kami kekuatan untuk itu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, amin. La
membaca firman dasar hari ini dari Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Karena pendek kita baca satu suara ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalang manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita berdoa, minta inspirasi. Mari berdoa. Yesus, hari kude yote. Yesus, 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 Yesus. Maka Tuhan Yesus, biarlah seluruh jemaatmu mendengar suara Roh Kudus. Biarlah seluruh telinga dalam ibadah ini diberkati mendengar suara Roh Kudus saja. Yesus, Yesus, berilah kami kuasa untuk mengatasi roh yang mengganggu kami. Berilah kami kuasa untuk mendengar suara Roh Kudus saja. Berilah kasih karunia kepada kami Bapa. Kami adalah yang miskin. Tanpa Kau kami tidak bisa hidup Bapa. Karena itu penuhilah kami dengan kasih-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Agar kami makin mengenal Kau. Agar kami makin mengasihi Kau. Terima kasih Yesus, Yesus. Maria Kure Yote. Maria Kure Yote. Maria Kure. Maria Kure. Maria Kure. Museyo. Museyo. Kureyo. Apayo. Kure Yote. Kure Yote. Museyo. Maria Yote. Kure Yote. Taru. Taru. Kure Yote. Maria Kure Yote. Yesus. Ada di kiri Bapa. Berilah setiap kami. Berilah dengan kasih-Mu. Berilah kasih-Mu. Penuh dengan firman-Mu. Yesus. Ayo di kiri. Museyo di kiri. Apayo di kiri. Museyo di kiri. Museyo. Kureyo. Apayo. Museyo. Apayo. Museyo. Apayo. Ayo Kureyo. Ayo Kureyo. Ayo Kureyo. Kureyo. Kita serukan 3 kali. Mari roju aku, ketahuilah anak manusia. 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 Intisari khotbah dari judul 1-2. Adam diusir. Allah yang kita sembah mengenal yang baik dan yang jahat. Anak manusia yang diutusnya adalah yang mengenal yang baik dan yang jahat. Puncak yang baik itu hidup. Puncak yang jahat itu maut. Yesus Kristus mengecap maut maupun memperoleh hidup kebangkitan. Karena Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, rohnya mati. Tetapi karena Yesus mati sebagai ganti, rohnya menerima penebusan dosa. Karena Dia bangkit, rohnya memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus bersandar pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jikalau kita mati dalam keadaan dosa berada, akan dihakimi. Jikalau kita hidup abadi dalam keadaan dosa ada, akan masuk ke api neraka tanpa penghakiman. Oleh sebab itu, Allah mengusir Adam dari taman dengan segera. Allah tidak bisa membiarkan Adam bersama dengan umat manusia binasa tanpa penghakiman.
Demikianlah Allah mengasihi manusia, maka Dia menghendaki supaya manusia bertobat dan diselamatkan. Bila manusia berdosa, dosa itu tertimpa pada roh jiwanya. Oleh karenanya, roh jiwanya akan binasa. Siapapun manusia akan hidup selamanya. Yang percaya Yesus memperoleh hidup, lalu hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan hidup selamanya di dalam maut. Mereka yang tidak bertobat meskipun mengenal Yesus, dan mereka yang tidak bertobat karena tidak mengenal adalah yang sama. Siapapun binasa tanpa Yesus. Untuk menghidupkan kita, Allah memberi kesempatan untuk bertobat dan membuang dosa. Dia membuka jalan bagi kita agar hidup kekal tanpa dosa. Amin. Allah yang kita sembah adalah yang mengenal yang benar dan yang jahat. Yang baik itu puncaknya hidup. Yang jahat itu puncaknya maut. Yang baik itu dasar untuk memperoleh hidup. Yang jahat itu dasar untuk memperoleh maut. Allah menciptakan sorga untuk anaknya, tetapi anaknya begitu kerendahan hati dan tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa. Ketika dia merendahkan diri sebagai yang melayani Bapa, dia memutuskan untuk mentaati Bapa sampai mati. Maka dia memilih menjadi anak manusia yang dapat mengalami kematian. Manusia tidak berada mendahului, tapi manusia diciptakan untuk anak manusia. Anak manusia adalah yang berada sebelum sorga ada. Dia menjadi anak manusia itu artinya dia memilih kematian. Tetapi dia menghendaki untuk mengecap maut. Tetapi untuk menebus dosa manusia yang merosot, Allah menitipkan tugas dia yang harus dibunuh. Karena jika tidak ada yang menebus dosa, manusia tidak bisa diselamatkan. Allah tidak menciptakan dua, tapi satu roh untuk manusia, yaitu satu Adam. Apabila Adam itu tidak dipulihkan lagi dengan tebusan dosa, maka untuk menghidupkan Adam, Allah mengutus penebus dosa. Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan menjadi musuh dengan keturunan iblis. Dan kepada perempuan Allah mengatakan keturunanmu akan menghancurkan kepala iblis. Dan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Pada saat itu kematian Kristus dinubuatkan, maka Kristus harus dibunuh. Jika dia mengecap maut, dia tidak usah mencucurkan darah.
Apabila tidak mencucurkan darah, tidak bisa menebus dosa manusia. Imamat 17 ayat 11, tanpa pertumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Demikian dia harus dibunuh. Apabila dia dibunuh dan mencucurkan darah, dia bisa menebus dosa manusia. Dan karena dia benar dan tidak ada kesalahan, maka dihidupkan oleh Allah. Pada saat dia naik ke tahta, dia bisa membinasakan iblis sebagai hakim. Dan karena kematian Kristus, yakni karena tumitnya diremukan, manusia akan mendapat penebusan dosa. Ketika dia bangkit dan duduk di tahtanya, dia menghakimi, lalu menghukum iblis. Yaitu dia naik ke tahtanya sebagai hakim agung. Asal mulanya dia sebagai hakim agung. Sebagai yang mentaati kepada Allah, dia ingin mengecap maut. Demikian sebagai yang menyenangkan Bapa, dia memilih jalan anak manusia. Selagi itu karena munculnya iblis, yakni karena malaikat merosot, dia akan menghakimi iblis. Tetapi tiba-tiba manusia digoda oleh iblis, namun Allah tidak membuang manusia. Allah mengaruniakan segala yang khusus, yaitu kasih karunia, karena manusia diciptakan untuk anak manusia. Tapi karena manusia merosot, sehingga jalan bagi anak manusia yang kudus tercemar. Allah juga murka, maka Allah menghendaki menyelamatkan manusia sebelum membinasakan iblis. Tetapi pikiran kita ialah, apabila Allah mencampakkan malaikat yang merosot, yaitu ke neraka langsung, ia datang sebagai manusia dan naik ke tahta dan seharusnya mencampakkan iblis ke neraka langsung. Tapi mengapa tidak? Sehingga ular yaitu iblis itu dibiarkan begitu berlangsung begitu lama. Demikian kita bisa bertanya. Tapi apabila hal itu terjadi, bagaimana dengan manusia yang sudah menjadi milik iblis? Firman-Nya yang dikalahkan menjadi hamba yang mengalahkan. Maka demikian manusia menjadi milik iblis. Karenanya apabila iblis dibinasakan, manusia juga ikut dibinasakan. Maka sebelum iblis dibinasakan, manusia diambil dulu dari genggaman iblis. Demikian Allah menghendaki hanya membinasakan iblis. Oleh karenanya, meskipun habis banyak waktu yang jemu-jemu, tapi mengutus Kristus. Kristus adalah sebagai anak Allah. Meskipun dia sudah memilih jalannya untuk mengecap maut, tetapi dia mengalami kematian yang dibunuh. Tetapi dia akan menerima kemuliaan sesudah bangkit dari kematian yang dibunuh itu. Hal itu sesuatu yang khusus bagi Allah. Karena Allah adalah yang hidup kekal. Maka bagi Allah tidak ada kematian. Tetapi anak Allah memilih jalan kerendahan hati, yaitu jalan kematian. Itulah hasrat anak. Itulah hasrat anak Allah yang rendah hati. Maka firman-Nya, kamu juga akan mengalami yang baik dan jahat seperti salah satu dari kita.
Manusia memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Jika tubuh mati, tubuh itu selesai, sedangkan roh jiwa yang kekal merosot. Jika berpisah dengan tubuh, roh jiwanya berada selamanya seperti malaikat. Waktu itu Allah tidak menciptakan anak-anaknya, tetapi menciptakan manusia. Namun karena manusia membuat dosa, roh jiwanya harus menghadapi penghakiman sesudah tubuhnya mati. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Maka kasih Allah akan manusia itu ialah bekerja untuk manusia agar tidak dihakimi. Maka Yohanes 3:16-17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihakimi. Maka mereka yang percaya nama anak tunggal Allah tidak dihakimi, sedangkan yang tidak percaya telah dihakimi. Maka apabila Dia tidak menyelamatkan kita dari dosa dahulu, tetapi membinasakan iblis, manusia pun ikut binasa. Maka harus mendapatkan kembali manusia. Tetapi di Taman Eden ada buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Ada yang mengatakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah buah apel atau anggur. Buah pengetahuan itu bukan apel, jangan tertipu dengan omongan seperti itu. Dan ada juga buah kehidupan itu apel, itu bukan apel, hanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi dengan satu kata, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, jika memelihara hidup, jika melanggar mati. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah pohon perintah. Firman Allah juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jika memelihara hidup, jika melanggar binasa. Yesus juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bila percaya kepada Yesus hidup, jika tidak percaya binasa. Maka pohon perintah, jika kamu makan, kamu pasti akan mati. Tetapi dimakan, maka roh manusia mati kekal. Sudah ditetapkan dosa, yaitu menjadi orang berdosa. Maka sesudah tubuhnya menjadi tua dan mati, roh jiwanya menjadi orang berdosa dan binasa selamanya. Sedangkan ada pohon kehidupan. Apakah itu pohon kehidupan? Itu adalah buah yang memberi hidup kekal. Buah yang memberi hidup kekal. Maka jika orang berdosa makan buah itu, karena ditambahkan hidup kekal, dia menjadi orang berdosa yang kekal. Maka Allah menghendaki menutupi jalan yang menjadikan manusia orang berdosa kekal. Maka marilah bekerja cepat supaya mereka jangan mengulurkan tangan dan makan buah kehidupan itu. Apabila dia makan buah itu tidak bisa diselamatkan, karena dia menjadi orang berdosa yang kekal, maka mereka diusir dari Taman Eden dan menutupi mata mereka, supaya mereka jangan melihat buah kehidupan yang ada di taman. Supaya tidak mendekati maka dihalangi. Mengapa? Supaya dosa dihapuskan dari roh jiwa berdosa itu. Lalu yang menjadi sebagai roh jiwa yang kudus itu, jika makan buah itu, dia dapat hidup kekal sebagai yang kudus. Yang keadaan memiliki dosa, jika dia makan buah itu, dia harus hidup kekal sebagai yang memiliki dosa. Kristus mati, tetapi tanpa dosa dia mati. Karena dia bangkit sebagai yang benar.
yang tidak memiliki dosa. Dia bangkit kebangkitan hidup yang kekal. Biarlah manusia juga bangkit tanpa dosa bersama Kristus. Demikian biarlah manusia hidup yang kekal. Maka bagi Allah yang paling mendesak itu menutupi jalan ke pohon kehidupan. Maka mereka diusir dari Taman Eden supaya mereka berada jauh dari pohon kehidupan. Itulah kasih Allah. Jikalau Allah membuang manusia, pertama, keturunan perempuan tidak usah diremukan tumitnya oleh ular. Tidak perlu mencucurkan darah. Dan juga sesudah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, didatangi maut. Maka bagi Allah dapat saja membiarkan manusia makan buah kehidupan agar manusia binasa selamanya. Tapi supaya jangan terjadi hal itu, Allah membiarkan anak manusia mencucurkan darah dengan tumitnya diremukan. Tapi Allah membiarkan manusia bertobat dan mendapat penghapusan dosa, lalu memperoleh hidup yang kekal. Disitulah kita mengenal kasih Allah yang besar. Mari cepat mengusir mereka dari Taman Eden, agar mereka jangan hidup kekal dengan makan buah kehidupan. Maka hal Allah mengusir manusia dari Taman Eden itu bukan mengutuki manusia, tetapi mengasihi manusia. Maka kisah 2, mereka bertanya, bagaimana kami juga dapat menerima Roh Kudus? Petrus mengatakan, bertobatlah masing-masing dan dapatilah penghapusan dosa. Maka demikian akan menerima karunia dari Roh Kudus. Maka yang paling mendesak itu adalah pertobatan dan mendapat penghapusan dosa. Jika orang yang tidak bertobat memperoleh hidup yang kekal, itu artinya dia hidup kekal sebagai orang berdosa. Yakni tanpa penghapusan dosa bila memperoleh hidup yang kekal, kecuali neraka. Apa yang ada bagi mereka yang memiliki dosa, bagi orang yang hidup kekal dalam dosa? Maka yang paling mendesak bagi kita, pertobatan dan penghapusan dosa. Maka saat inilah saat yang harus diselamatkan, dan saat yang harus menerima kasih anugerah. Maka meskipun Allah menunda waktunya sehingga lewat waktu yang jemu-jemu, tapi Allah menghendaki untuk menyelamatkan manusia. Katakan saja kita meruntuhkan sebuah rumah. Apabila di dalam rumah ada banyak orang, pasti semuanya akan mati jika diruntuhkan. Maka diserukan, keluarlah, keluarlah. Jadi sesudah mereka keluar dari rumah itu diruntuhkan. Harus membinasakan iblis, tetapi sebelumnya mengeluarkan manusia yang ada di dalam iblis itu. Itulah pekerjaan Allah yang paling mendesak. Misalnya seseorang menjadi kotor dengan lumpur, untuk mengganti baju dengan yang bersih. Pasti orang itu tidak dikasih baju baru apabila tubuhnya masih kotor. Mandi dulu dengan bersih, lalu dikasih baju baru. Demikian baju baru tidak kena noda. Maka tubuh orang berdosa harus dimandikan dulu, agar memakai baju hidup yang kekal. Oleh sebab itu mereka diusir agar mereka segera bertobat. Maka apa itu kasih anugerah yang besar yang diterima manusia dari Allah? Itulah kesempatan kita bertobat dan kesempatan kita mendapat penghapusan dosa. Maka sesudahnya kita diajak untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengucapkan syukur selalu kepada Allah. Ada yang mengatakan, saya tidak ada yang harus diucapkan syukur. Tetapi mengapa firman-Nya harus mengucapkan syukur dalam segala hal?
Lihat suami saja kesal hati. Mendengar suara anak-anak juga kesal hati. Segala sesuatu memujuk supaya marah. Bagaimana aku bisa bersyukur dalam segala hal? Ada cerita anak sulung menjual kayu bakar, anak kecil menjual es kue. Maka jika musim panas datang, dia susah hati karena anak yang sulung tidak bisa menjual kayu bakar. Dan jika musim dingin datang, susah hati juga bagaimana anak kecil saya menjual es kue. Demikian selalu khawatir. Jadi kita bersama ketika kita memandang kehidupan kita dengan sisi negatif. Apa yang saya mengucapkan syukur? Apa yang saya mengucapkan syukur selalu? Itu karena saya hidup dalam kesucian. Mempraktekkan kekudusan itulah kehidupan suci. Tahukah betapa pentingnya kesucian? Karenanya harus membuang cepat semua dosa yang kotor di dalam hati. Itu artinya bukan saya tidak berbuat dosa, tapi saya cepat bertobat dan mendapat penghapusan dosa. Saya bukanlah seorang yang tidak berdosa, tapi yang bertobat dan mendapat penghapusan dosa. Bagaimana kita bertobat? Alkitab mengatakan jika kita tidak melunasi 1 peser pun, tidak bisa masuk ke sorga. 1 peser itu begitu kecil nilainya. Di bawah rupiah itu sen, dan di bawah sen ada lagi, dan di bawahnya ada lagi. Itulah maksudnya peser. Begitu kecil nilainya. Seperti itu, di antara dosa yang paling ringan dan kecil adalah sebutan kafir atau jahil. Artinya merendahkan orang. Saya pernah bertanya kepada polisi militer, mengapa kalian memakai topi? Sampai ke alis mata sehingga kami harus melihat kalian dan mendongak. Kalau mereka pakai topi ke alis mata, kami harus begini. Kalau begitu tentara lain melihat mereka ke atas. Maka sebagai polisi militer dia akan melihat tentara lain sebagai yang lebih rendah. Jadi memakai topi dengan cara demikian. Demikian melihat orang lain sebagai yang rendah. Demikian mengatakan kafir atau jahil itu merendahkan orang lain. Tapi firman-Nya jika kita mengatakan orang itu bodoh atau dungu, akan ke neraka. Tapi kafir atau jahil itu lebih mendingan daripada dungu. Maka hanya, aduh, dulu dia orang apa di desa, tapi sekarang bawa mobil mewah. Itulah artinya kafir atau jahil. Katakan saja bel bunyi ketika kita berada di rumah. Siapa itu? Ini aku. Aduh, perempuan ini mengapa datang pagi-pagi? Itu sama dengan sebutan jahil atau kafir. Kepada istri atau suami jika kita saja sudah disebut kafir atau jahil. Dan kepada anak-anak juga karena makannya tidak teratur, sehingga jatuh berceceran, maka kita sudah kafir atau jahil. Maka dosa seperti ini kita membuat ribuan kali dalam satu kali. Begitu bangun dari tidur pagi sampai kita tidur kembali, ribuan kali kita mengucapkan aduh atau jahil. Maka kita harus bertobat dosa seperti ini. Jika tidak bertobat, dosa itu membuat kita ke neraka. Maka untuk menghapuskan dosa itu, kita harus bersandar hanya darah Yesus. Aku percaya kuasa darah Yesus. Saya juga sering demikian. Dipanggil, Pak Pendeta. Begitu melihat itu siapa? Tahun lalu saja begitu menyusahkan hati saya. Tapi mengapa tiba-tiba berubah memanggil saya? So akrab. Apakah hari ini matahari terbit dari barat? Demikian saja membuat dosa kafir itu. Jadi karena banyaknya jemaat, ada banyak macam orang. Maka di dalam hati saya tidak sedikit sebutan kafir. Maka saya mengatakan, Tuhan ampunilah saya. Aku percaya kuasa darah Yesus. Aku percaya kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Maka seorang datang, "Pak Pendeta, mengapa itu mulutnya komat kamit? Apakah Bapak selalu berbahasa roh?" "Saya tidak berbahasa roh, tapi sedang bertobat. Demikian saya bisa bertemu jemaat dengan hati polos. Jika tidak bertobat dosa kafir dan jahil itu, saya akan mengucapkan terus, sapi, anjing. Maka begitu menyebut kafir atau jahil, saya langsung menyebut, aku percaya kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus." Pada pendeta kita selalu mengajar mengenai percayalah kepada Yesus. Banyak orang salah sangka. Kita harus mengenal dengan jelas. Kita harus mengenal anak manusia itu bukan manusia. Manusia itu artinya dia adalah umat manusia yang termasuk Adam. Tapi dia bukan. Dia manusia, yaitu anak Allah yang datang dengan membawa sifat manusia. Dia berada sebelum sorga ada, sedangkan manusia adalah yang diciptakan sesudah bumi dijadikan. Anak manusia adalah Tuhan pencipta. Dia bukanlah yang diciptakan, tetapi yang menciptakan. Dia berada daripada mulanya sebelum sorga ada. Dialah yang berada bersama dengan Bapa, tetapi untuk mengecap maut, dia menjadi anak manusia. Ada yang mengatakan Yesus juga salah satu orang besar seperti Konghucu atau Siddhartha. Maka orang mengatakan, kamu ikut Yesus, aku ikut Siddhartha. Karena mereka mengira Yesus adalah salah satu orang besar. Dia adalah Allah. Binatang melahirkan binatang. Jika manusia melahirkan anak, anaknya manusia. Anak Allah artinya Allah. Siapapun tidak ada yang melihat Allah, tapi karena gambar wujud Allah menyatakannya, kita melihat gambaran dari wujud Allah secara nyata. Kita melihat Allah, dia menyatakan diri dalam sejarah manusia. Sedangkan Dangun, asal mula bangsa Korea, itu adalah yang berada dalam mitos, bukanlah yang berada dalam sejarah. Maka para sarjana dan orang-orang yang tertarik akan dia berusaha untuk membuatnya sebagai yang berada secara nyata. Tapi dia adalah hanya berada di dalam mitos. Tapi Yesus 1 tahun sebelum kelahirannya, ada sensus seluruh wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Maka dia yang berada di dalam sejarah secara nyata karena dia terdaftar dalam sensus itu. Maka keberadaan dia disaksikan oleh Allah. Dialah yang nyata disaksikan dunia. Maka Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, kita melihat anak tunggal Allah yang keluar dari pangkuan Bapa. Dan nama Yesus itu bukan nama yang dimiliki oleh semua manusia. Sebelum sorga dijadikan, Allah menaruh kemuliaan Allah pada nama itu. Maka nama Allah itu lebih tinggi daripada sorga. Itulah nama Allah. Maka Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, Allah menciptakan sorga maupun semua yang lain, yaitu untuk namanya. Demikian nama Yesus itu bukan nama manusia, tapi nama Allah yang mulia. Maka siapapun yang percaya dan menerima nama Yesus menjadi anak-anak Allah. Untuk namanya dan mentaati namanya memperoleh hidup yang kekal. Maka tujuan Alkitab tertulis juga supaya kita percaya akan namanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 20:30-31. Maka kita tidak mengajak percayalah Yesus sebagai salah satu orang besar yang banyak itu. Tapi percayalah kepada Allah itu sama dengan percayalah kepada Yesus, nama Allah yang mulia. Terimalah nama yang memberi hidup, yang menyelamatkan engkau, itu artinya. Maka kita tidak percaya nama seorang manusia. Kita percaya kepada Allah, dan kita menerima nama Allah yang hidup. Itulah arti kita percaya Yesus. Maka kepada yang percaya demikian, Allah menghendaki memberi penghapusan dosa dan hidup yang kekal.
Karena Allah memberi kesempatan yang begitu penting, maka kita bertobat dan kita mendapat penghapusan dosa. Meskipun saudara tidak membuat dosa dengan perilaku, tapi apabila hati saudara tidak suci, saudara tidak kudus. Maka kita harus menjaga hati kita suci. Untuk menjaga kesucian yang paling bagus, roh jiwa kita dipisahkan dari tubuh. Tapi selagi kita hidup di dunia tidak mungkin, sehingga kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Oleh sebab itu, kita diajak bertobatlah. Apabila tidak ada yang menghapuskan dosa sesudah kita bertobat, kita hanya memamerkan dosa saja. Tapi dapatkanlah penghapusan dosa dengan darah Kristus. Maka Kristus dan kita berusaha bersama-sama untuk menghapuskan dosa. Karena Tuhan mencucurkan darah, kamu harus bertobat. Maka ketika umat Israel keluar dari Mesir, menyembelih domba dan mengoles darahnya itu di ambang pintu. Dan mereka yang berada di dalam rumah harus makan sayur pahit. Hal itu untuk mengingat kehidupan perbudakan selama 400 tahun lebih di Mesir. Maka itu maksudnya mereka bertobat dan kehidupan mereka itu sebagai orang yang berdosa. Sayurnya bertapa pahit sehingga mulutnya bengkak dan sepanjang malam tidak bisa tidur. Demikian sayur itu pahit. Selagi domba itu disembelih, darahnya dioles di ambang pintu. Kamu harus makan sayur pahit. Ibrani 12 ayat 4 mengatakan Kristus mencucurkan darah untuk kita. Maka kamu harus berjuang untuk sampai mencucurkan darah untuk berperang dengan dosa. Kita dengan susah payah harus bertobat. Demikian kita harus melawan dosa dengan seksama. Itulah jalan kehidupan bagi kita. Kita megang tangan dan berseru, mari roh jiwaku lawanlah dosa. Mulai. Mari roh jiwaku lawanlah dosa. Mari roh jiwaku lawanlah dosa. Mari roh jiwaku lawanlah dosa. Meskipun saudara tidak membuat dosa dengan perilaku, tetapi berdosa dengan menyebutkan jahil dan kafir saja. Orang sombong memang orang berdosa, tapi orang yang rendah hati pun sering membuat dosa dengan sebutan jahil dan kafir. Karena firman yang jelas, jika kamu menyebut kafir dan jahil saja, kamu akan dicampakkan ke neraka. Maka kita harus suci. Mari roh jiwaku sucilah, mulai. Mari roh jiwaku sucilah. Mari roh jiwaku sucilah. Mari roh jiwaku sucilah. Maka demikian kita bertobat dan kita harus mendapat penghapusan dosa. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Mulai. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Mari jiwaku bertobatlah dan dapatkanlah penghapusan dosa. Maka pertobatan itu dari kita seperti makan sayur pahit sampai mulutnya bengkak. Sampai mencucurkan darah, kita harus berjuang dan berperang. Lalu kita mendapat penghapusan dosa dengan darah Kristus. Demikian sesudah kita mendapatkan penghapusan dosa, Allah membiarkan kita memakan buah kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Karena jika kita hidup kekal dengan dosa, tidak ada jalan lain selain ke neraka. Tanpa dosa sebagai yang benar, bila kita hidup yang kekal, kita hidup di sorga. Tapi dengan dosa, jika kita hidup kekal, kita hidup di neraka selamanya. Maka supaya manusia tidak hidup kekal dengan memiliki dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden supaya jangan mendekati pohon kehidupan, lalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Supaya memberi kesempatan untuk bertobat, Allah membiarkan anak Allah mati dengan mencucurkan darah. Demikian kasih Allah besar akan kita. Maka saya mohon dan memberkati saudara supaya bertobat dan mendapat penghapusan dosa. Maka tanpa berhenti kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih. Karena kita hidup tanpa dosa, karena kita hidup dengan suci. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Karena paling ringan yaitu menyebutkan kafir dan jahil saja, kita dicampakkan ke neraka. Itulah firman Tuhan. Maka kita harus mendapat penghapusan dosa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kita mendapat penghapusan dosa, supaya hati kita menjadi suci, maka kita berdoa sungguh-sungguh, supaya roh jiwa saudara menjadi kudus, kudus, kudus. Mari kita berdoa.
hambamu setia, hormat mulia kuasa puji bagimu sajalah Tuhan. Salib dan derita kau tanggung, biar kami pun dikaruniakan. Layani bukan untuk tenar, melainkan kesukaan. Layani bukan untuk tenar, melainkan kesukaan. Amin. Sertailah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dan tuntunan Roh Kudus kepada semua jemaat GBSI yang telah mensukseskan ibadah sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore. Israel.